Merdeka! Ya, kemarin tanggal 17 kita merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita. Bagaimana dengan kalian yang ada di rumah? Kalian mungkin ada yang ikut upacara, mungkin juga kalian berpartisipasi dengan lomba di sekolah kalian. Bagaimana hasilnya? Kak Mei ucapkan selamat bagi yang menang dalam lomba. Tapi bagi yang belum menang, jangan mundur. Kalian tetap maju dan semangat. Masih ada kesempatan yang selanjutnya untuk kalian bisa berpartisipasi. Dan pada hari ini, mari kita ambil waktu untuk kita break dari apa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu. Kita mau sama-sama bersiap menghadap kepada Tuhan. Kita mau beribadah menghadap Dia. Mari kita berdoa. What a mighty God that we have, Lord. God that is so powerful. Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Tuhan. Tuhan, bahkan malaikat pun menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang untuk beribadah dan untuk menyembah Engkau. Tuhan, kami juga mau memohon ampun atas apa yang telah kami lakukan. Kami sebagai manusia lemah. Begitu banyak hal-hal yang kami sendiri sadar atau tidak sadar mungkin mengecewakan Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mau menggantikan kami. Terima kasih bahwa Engkau mau mempunyai relasi dengan kami, Tuhan. Dan kami tidak perlu melakukan apa-apa. Karena Engkau sudah melakukannya untuk kami. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, biarlah kami sendiri bisa berikan apa yang terbaik untuk Engkau. Dan juga kami memulai ibadah ini, Tuhan. Yang Engkau saja yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Seperti yang kita tahu, bahwa firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kita hanya bisa berserah dan harap kepada Tuhan. Dan marilah pada pagi hari ini, kita mau membuka telinga kita. Bukan hanya membuka telinga, tapi biarlah kita juga membuka hati kita. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Di hadirat-Mu ku
Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Yang Engkau persiapkan hati dan telinga kami Tuhan. Dan Engkau saja yang berbicara kepada setiap dari kami satu persatu. Tuhan, yang Engkau saja juga yang memberikan kami pengertian akan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Kiranya firman-Mu saja yang menjadi pelita dalam bagi kami Tuhan, menjadi pedoman, dan juga Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Pada saat kami bersikap, pada saat kami harus menentukan pilihan. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan meneruskan cerita kita tentang Daud. Ya, seperti kalian tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja yang nantinya akan menggantikan Raja Saul. Dan hari ini kita akan membahas satu peristiwa di 1 Samuel 17. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat terkenal dan kami yakin kalian semua tahu tentang peristiwa ini. Dan sekali lagi, ini adalah satu cara Tuhan untuk meneguhkan bahwa Daud adalah pilihannya. Seperti kita tahu dalam setiap film pasti ada climax atau main event. Nah, pada saat sebelum climax atau main event itu terjadi, pasti ada cerita-cerita di sebelumnya yang mendukungnya. Begitu pula juga dengan yang terjadi di 1 Samuel 17. Mari kita lihat kronologi ceritanya ya. Ini mengenai peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Pada saat itu, posisi orang Israel dan orang Filistin berada di gunung yang berseberangan, di mana mereka dipisahkan oleh lembah. Dan ada salah satu orang Filistin yang menantang orang-orang Israel pada saat itu. Dia menantang Tuhan orang Israel. Kalian tahu siapa? Ya, itu adalah Goliat. Goliat menantang seluruh rakyat Israel mengenai Tuhan mereka. Dan rakyat Israel semua ketakutan, bahkan Raja Saul pun takut. Dan kalian tahu juga berapa lama dia menantang? Kita lihat ya di ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Wah, 1 bulan lebih dia menantang. Dan ini menyebabkan semua orang Israel ketakutan. Pada saat itu kalau kita lihat fisiknya, secara fisik, orang Israel itu kira-kira 1,6 tingginya meter. Sedangkan Goliat 2,38 meter. Memang kalau kita lihat secara fisik memang Goliat jauh lebih tinggi dan lebih besar. Oleh karena itu
orang Israel ketakutan dan cemas. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya Raja Saul itu kira-kira sekitar 1,8 meter. Jadi secara fisik dia lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang Israel. Dan selain itu dia juga seorang raja. Tetapi dia juga tidak berani menghadapi Goliat. Kalau kita lihat bahwa dia sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang raja, biasanya dia ada di garda paling depan, ya kan? Kalau kalian biasanya main atau kalian lihat di TV atau kalian sekarang nonton semuanya, itu pasti kan kalian lihat bahwa di depan siapa? Panglima atau rajanya. Pada saat panglima atau rajanya maju, pasti rakyat-rakyatnya pun akan semangat dan berani maju. Tetapi ini tidak dengan pada saat itu dengan Raja Saul. Nah, pada saat inilah Daud masuk. Pada waktu itu dia mengantarkan makanan untuk 3 orang kakaknya. Kakaknya adalah tentara rakyat Israel. Dan pada saat itu juga Goliat sedang menantang lagi. Dan rakyat Israel berlari ketakutan. Dan kita tahu bahwa Daud di sana hadir bukan kebetulan. Kita zoom in ke Daud. Kita lihat apa yang dia rasakan dan apa yang ada di pikirannya. Kalau kalian baca di ayat 26, kita bisa lihat bagaimana Daud itu tidak suka dan dia tidak terima kalau Allahnya, Tuhannya diolok-olok oleh orang Filistin. Dia percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan pasti menang. Jadi pada saat itu dia merasa heran. Kenapa orang Israel takut dan tidak berani? Bahkan pada saat itu, pada saat kakaknya bertanya, dia sendiri yang kebingungan. Dia sendiri padahal dia datang, dia nggak ngapa-ngapain. Seharusnya mereka yang berperang, tapi kenapa mereka tidak berani? Dan kita lihat apa respon Daud. Di ayat 32 ya, kita baca sama-sama. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Wah, bonek ini Daud ya. Dia bodoh nekat untuk menghadapi Goliat. Sampai saat itu si Saul bilang, mana mungkin, kamu masih muda. Bagaimana kamu bisa melawan dia? Dan apa kata Daud? Kita lihat ya di ayat 34. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa membalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya, luar biasa Daud ya. Dia menggunakan tangannya untuk menangkap janggut daripada singa dan beruang itu. Dan pada saat itu, Daud menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk peristiwa hari itu. Dia menyadari bahwa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dia bisa. Dia tahu Tuhan sudah melindungi dia. Tetapi apakah dia tahu sebelumnya? Enggak. Dia baru saja menyadari hal itu pada saat itu. Yang dia lakukan, dia hanya setia dengan apa yang Tuhan berikan. Pada saat itu Tuhan menghendaki dia untuk mengembalakan domba-domba. Dia mengembalakan domba-domba dengan baik. Dan dia tahu karena dia sudah setia dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan melindungi Daud. Dan kita tahu
banyak orang di sekitar Daud meremehkan dia. Seperti contohnya papanya dan juga kakak-kakaknya. Kenapa? Kalian tahu nggak berapa banyak kambing dan domba yang dijaga oleh Daud? 2 sampai 3 ekor aja. Bayangkan. Kenapa kok dia suruh Daud? Bukannya dia bisa suruh hamba-hambanya, papanya. Iya kan? Dan juga bukan itu juga. Kenapa dia yang disuruh pergi untuk mengantarkan makanan ke kakaknya? Ya karena papanya dan juga kakak-kakaknya meremehkan Daud pada hati ini. Begitu pula juga dengan kakak yang pertama. Seperti tadi yang pertama kita dengarkan juga. Dan juga Raja Saul. Dan yang herannya, Raja Saul ini tidak ingat siapa Daud. Padahal kalau kita ingat tahun minggu lalu, Daud ini apa? Main kecapi untuk siapa? Untuk menghibur Saul. Dan bahkan diceritakan juga dia menjadi pembawa senjata. Jadi membawa senjata itu seperti asisten raja, di mana dia pergi kemana-mana bersama rajanya. Tapi kok bisa lupa? Menurut beberapa pakar Alkitab mengatakan bahwa ada kemungkinan ini jeda waktunya ada beberapa tahun antara Daud dipanggil untuk menjadi pemain kecapi dan juga kejadian pada saat perang antara Israel dan Filistin. Tetapi tetap aja, kok bisa Saul ini melupakan padahal Daud yang sudah menghibur dia dan menolong dia pada saat itu. Tetapi walaupun begitu, Daud tetap maju melawan Goliat. Dia menghadap Goliat. Dia tidak pakai senjata atau baju besi atau perlengkapan perang karena itu buat dia terlalu berat. Dia pakai apa? Dia pakai tongkat, limat, batu, dan umban. Dia menghadapi Goliat yang mungkin pada saat itu juga membawa perisai. Dan perisainya pun juga pasti tidak mungkin kecil, pasti juga sebesar badannya dia. Dari secara kekuatan, secara fisik, Daud jauh dibandingkan Goliat. Daud pun juga tingginya kira-kira 1,5 meter. Jadi apa senjata Daud? Ini senjata Daud yang membuat Daud yakin bahwa dia akan menang. Kita lihat ya di ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel ada Allahnya, dan juga segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Dasar Daud untuk sepenuhnya percaya adalah dia tahu bukan dia yang hebat. Dia tahu dia adalah sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk kemenangan seutuhnya dari Allah. Allah yang memegang kendali, dan dia akan memenangkan perang ini untuk Israel. Dan apa yang terjadi? Benar sekali. Seperti yang kita tahu ceritanya, Daud mengalahkan Goliat.
Tuhan membuat Daud menang dan membangkitkan semangat rakyat Israel untuk berperang. Tuhan yang menang. Bagaimana dengan kita? Mari kita dengarkan cerita dari salah satu kakak kita. Halo guys, halo teman-teman di sini semuanya. Pernah nggak sih kalian tuh merasakan kalau usaha kalian selama itu sia-sia dan kalian merasa capek, merasa down dalam menjalani sesuatu? Ya, kebetulan aku pernah guys. Dan kali ini aku mau sharing ke kalian pengalamanku merasa capek, merasa down dalam menghadapi sesuatu. Jadi ceritanya waktu itu aku masih SMP, kelas 7, aku baru masuk ke SMP, dan aku mulai menunjukkan ketertarikan di bidang biologi. Jadi aku suka untuk belajar biologi, dan aku ditawarin untuk ikut lomba-lomba. Nah, karena aku suka dan aku merasa bisa, akhirnya ya aku join lah ke perlombaan-perlombaan yang ada. Cuman selama beberapa tahun menjalani, ya ada sih progres, mulai dari penyisian, akhirnya masuk ke perempat final, terus masuk ke semifinal, sampai akhirnya masuk ke final, ya ada progresnya. Jadi cukup semangat sebenarnya dalam menjalani itu, cukup semangat. Cuman di akhirnya setelah 3 tahun itu berlalu, ada kepahitan yang aku rasakan. Jadi selama 3 tahun aku ikut lomba, aku belajar, belum ada juara, belum ada sertifikat, belum ada piala yang aku dapat. Jadi intinya aku belajar tanpa mencapai ke juara itu sama sekali tidak ada guys. Dan dari situ aku mulai merasa down. Aku merasa kalau, kayaknya aku belajar ini sia-sia deh. Aku gak pernah dapat juara, gak pernah dapat piala. Kan, ya kayaknya sia-sia gitu ya guys. Tapi ketika aku masuk SMA, timbul harapan lagi. Karena aku mulai diajak lagi untuk lomba, dan ada progres yang lebih kelihatan. Jadi bekalku yang aku dapat di SMP, sudah mulai belajar biologi, aku kembangkan lagi. Akhirnya mulai semangat lagi, dan puji Tuhan dapat juara dong guys. Dapat beberapa kali dapat juara, dan ya aku sangat bersyukur dengan itu. Nah terus aku pikir-pikir, tapi gunanya apa ya kalau aku dapat juara? Emangnya aku bisa jadi apa kalau aku dapat juara-juara banyak? Nah setelah itu ada harapan lagi guys, karena aku ini mau mengejar negeri kan waktu SMA. Dan salah satu jalur masuk di negeri itu butuh sertifikat. Nah aku pikir, wah ini kesempatan baik ini, aku sudah punya sertifikat, sudah punya piala, bisa aku masukkan nanti kalau mau masuk ke negeri. Nah terus waktunya tiba, waktu pendaftaran untuk ke negeri itu, sayangnya belum keterima guys. Di situ aku mulai down lagi, aku merasa sangat amat capek. Kenapa? Karena selama 6 tahun loh guys aku belajar. Tapi nggak dapet hasil yang aku mau. Sertifikat selama ini rasanya sia-sia. Buat apa aku dapatkan ayo? Tapi setelah aku tetap menjalani terus, akhirnya aku sadar sebenarnya ada kok. Di semua progres yang pernah aku jalani itu ada sesuatu yang mau Tuhan kasih ke aku. Contohnya, aku jadi kayak bisa berpikir secara sistematis guys. Jadi aku bisa membuat esai, bisa membuat tugas-tugas yang berhubungan dengan menulis itu lebih gampang. Kenapa? Karena ya aku sudah banyak menjalani itu. Tugas presentasi, itu aku sudah bisa. Dan ya itu yang sangat dibutuhkan kalau kita perkuliahan nanti. Nah kebetulan aku akan masuk kuliah, jadi aku merasa sangat terbantu dengan itu. Terus setelah itu, ya aku merasa kalau sertifikat ini masih ada gunanya guys. Kalau ada beasiswa, aku masih bisa apply di sana. Dan ya jarang loh ada orang yang segigi itu untuk mendapatkan sertifikat. Jadi aku sangat bersyukur untuk itu juga. Nah kesimpulannya aku mau kasih ke kalian di sini guys. Mungkin kadang-kadang kalian menjalani sesuatu itu merasa capek, karena kalian merasa apa gunanya sih aku melakukan ini? Buat apa aku kerja keras, meluangkan waktu, tapi nanti nggak kelihatan hasilnya. Tapi tenang guys, itu semua itu adalah rencana Tuhan untuk mempersiapkan kalian. Mungkin di saat ini kalian belum bisa kelihatan. Wah nanti aku jadi apa ya? Terus gunanya aku melakukan ini apa ya? Kayaknya belum bisa kelihatan. Tapi tenang, kalau kalian tetap terus sabar menjalaninya, tetap bersyukur sama Tuhan, jalani aja terus, nanti suatu saat akan ada kejadian yang membuat kalian berpikir kembali. Wah, aku bisa mencapai ini karena apa? Ya karena kemarin Tuhan sudah siapkan aku untuk menjalani ini, menghadapi ini, dan baru kelihatan hasilnya nanti. Jadi untuk kalian teman-teman yang merasa capek sekarang dalam melakukan sesuatu,
tetaplah sabar, tenang, dan percaya kalau Tuhan tuh punya rencana untuk membangun kalian lebih lagi, untuk mempersiapkan dan mempersenjatai kalian lebih lagi untuk kejadian-kejadian selanjutnya. Tetap semangat guys, stay safe juga. Bye-bye. Apa yang dialami Daud dan Kak Men menguatkan kita sekali lagi bagaimana Tuhan menggunakan cara yang di luar dugaan kita untuk menunjukkan pimpinannya. Kita tidak tahu apa yang Tuhan lagi siapkan untuk kita. Tetapi tugas kita adalah untuk setia. Kita tidak boleh menyerah. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Walaupun orang merendahkan, walaupun tidak dianggap, kita harus tetap setia. Nanti pada waktunya kita baru akan sadar kalau ternyata selama ini Tuhan sudah siapkan kita untuk hal ini. Seperti yang kita lihat di AHA kita sama dengan minggu lalu, 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kiranya kita terus mencari apa yang Tuhan mau. Pada saat itu kita tahu bahwa kontrol apa yang semua itu ada di tangan Tuhan. Dia rencana ada di pikiran Tuhan. Daud menang karena Tuhan, bukan karena dia. Kita bisa berhasil karena Tuhan juga, bukan karena kita hebat. Kita hanya perlu percaya dan menjalani semua dengan taat. Mari kita renungkan, meresponi apa cerita Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan lagu ini dan juga merenungkannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia. Lakukan firman-Mu, telah
tetap setia. Papa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Tuhan, kami tidak tahu apa rencana-Mu dalam kehidupan kami, tetapi ajar kami untuk bisa tetap setia seperti Daud. Walaupun dalam hal yang kecil pun Engkau bisa menunjukkan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau saja yang mau pakai hidup kami, supaya bisa menjadi berkat untuk Engkau dan juga untuk orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, jangan lupa bejana, isi bejana untuk Tuhan. Ya, sekali lagi, kita adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Tugas kita adalah taat dan terus setia mengerjakan yang Tuhan sudah percayakan. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye.